Kita masuk ke pasar modal. Ini pasar modal itu adalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek di perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek di tempat dipertemunya penjual dan pembeli, yang tentunya ini sama dengan pasar, tetapi ini lebih ditekankan kepada adanya, mungkin kalau kita jual belikan modal di perusahaan mungkin jumlahnya luar biasa besar ya. Tetapi dengan bisanya bagi masyarakat untuk meningkatkan investasi dan perekonomiannya, dia bisa tidak perlu dengan biaya lebih banyak ya, untuk menanamkan modalnya di bursa efek ya, atau di pasar modal sendiri. Dari modal-modal jutaan ini bisa menjadi dasar untuk meningkatkan dana masyarakat terhadap saham yang ditanamkannya ya. Semakin majunya perusahaan yang tempat dia tanamkan saham ini, maka nanti akan mendapatkan keuntungan dari saham yang telah ditanamkan di perusahaan tersebut. Maka yang diatur oleh bursa efek ya, bursa efek yang mengelola saham-saham yang dibeli oleh masyarakat. Ini adalah pasar modal. Ini menyediakan berbagai alternatif bagi para investor. Jadi selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan dan sebagainya. Jadi pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pasar modal bertindak sebagai penghubung yang antara para investor dengan perusahaan ya, ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham dan lainnya yang kita bahas ya, mengenai produk-produk yang dikeluarkan oleh pasar modal itu sendiri. Kita masuk dengan fungsi pasar modal. Ini fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan atau kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. Kalau kita lihat berbagai fungsi yang terdapat di pasar modal itu sendiri, itu bisa saja yang pertama adalah menciptakan pasar secara terus-menerus bagi seluruh sekuritas yang sudah ditawarkan kepada masyarakat ya. Yang kedua adalah menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas yang berangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Ya, yang ketiga itu adalah membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Ya. Jadi dia terbantu bagi pelaku usaha untuk bisa meningkatkan usahanya dengan adanya modal-modal yang ditanamkan di pasar modal. Yang keempat adalah sebagai alat untuk melakukan investasi. Ya. Yang kelima adalah sebagai sumber jangka panjang. Yang keenam adalah sebagai sarana dalam menciptakan tenaga kerja. Ya. Jadi semakin meningkatnya perekonomian didasarkan dengan banyaknya masyarakat berinvestasi di pasar modal, ini juga berpeluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan juga masyarakat yang ingin membuka perusahaan-perusahaan ya, perusahaan yang tentunya diawali dengan kejelasan perekonomian dan adanya pasar modal untuk memperoleh modal ya, dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan banyaknya perusahaan yang berkembang atau menciptakan perusahaan baru, ini akan membuka lapangan pekerjaan ya. Yang ketujuh adalah sebagai sarana peningkatan produksi. Adanya tambahan modal dari pasar modal membuat produktivitas perusahaan bisa meningkat gitu. Ya. Tidak saja membuka perusahaan baru dengan kepastian perekonomian yang jelas, tetapi juga meningkatkan perusahaan yang ada dengan memproduksi sesuai dengan keinginan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa ya. Dan kreativitas dari perusahaan itu akan semakin berkembang ya, dan tentunya akan meningkatkan perekonomian perusahaan-perusahaan
yang berkembang di pasar modal itu sendiri. Yang ke-8 adalah bisa dijadikan sebagai indikator ekonomi suatu negara. Disebutkan bahwa pasar modal ini kalau semakin banyaknya pelaku usaha yang muncul, yang menanamkan atau menjual saham-sahamnya ke eh, bursa efek yang dimiliki Indonesia, dan muncul juga para pembeli atau masyarakat yang menanamkan investasi atau mengarah investasi kepada pembelian saham atau obligasi ke pasar modal, ini menandakan bahwa ekonomi negara tersebut akan semakin meningkat. Ya. Jadi kalau tidak ada pergerakan di pasar modal yang tidak baik, ini juga menandakan bahwa eh, perekonomian bisa saja melesu atau menurun. Ya. Selanjutnya adalah secara umum fungsi pasar modal terbagi atas dua, yaitu fungsi ekonomi. Ya. Yang kedua adalah fungsi keuangan. Kalau kita lihat dengan fungsi ekonomi ini uh, ada 4, bahwa fungsi ekonomi dari pasar modal itu, pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan baru, yaitu para investor dengan para pihak yang memerlukan dana. Investor adalah pelaku investasi, ya, atau para yang membeli saham-saham, dan memerlukan dana adalah badan usaha, ya, badan usaha, dan tentunya perusahaan bergerak yang tentunya yang terlebih dahulu harus terdaftar di pasar modal dan nantinya akan menjual saham-sahamnya untuk menarik investor untuk masuk menanamkan modalnya di saham tersebut. Yang kedua adalah memfasilitasi, ya, secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam meraih keuntungan berinvestasi. Ya. Jadi sarana pasar modal sendiri diberikan kepada para investor untuk adanya kepastian terhadap modal yang ditanamkan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal sendiri. Yang ketiga adalah memfasilitasi para pengusaha atau perusahaan publiknya, tidak saja para investor, ini juga para pelaku usaha atau badan usaha untuk bisa meningkatkan ekonomi atau perusahaannya, ya, dengan adanya penambahan modal dari para investor. Ya. Tambahan modal untuk menstabilitas tingkat likuiditas atau perusahaan melalui penjualan efek saham melalui prosedur IPO atau efek utang, ya, atau obligasi. Yang keempat adalah memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan dalam rangka ekspansi usaha, ya, perkembangan usaha, baik itu bisa saja buka di luar negeri, dalam negeri, dan usaha efek atau pasar modal ini tidak mencakup kepada nasional saja, tapi secara internasional, ya. Jadi pelaku-pelaku usaha atau investor yang dari dalam maupun luar negeri bisa berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal ini. Yang kedua, yang B, ya, fungsi keuangan. Ya. Jadi fungsi keuangan ini adalah pasar modal memberikan kesempatan peroleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Ya. Memang saham yang diperjualbelikan, tetapi melalui saham itulah nanti setiap saham yang dibeli dalam bentuk poin, ya, tapi dalam pembeliannya melalui uang, ya, dan ini bisa dilakukan melalui bank-bank yang ada. Selanjutnya ada pasar modal yang masih fungsi keuangan, ya. Jadi pasar modal memberikan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, ya. Jadi sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi sarana bagi pemilik dana untuk memperoleh imbalan atau return, ya, dengan cara berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lainnya. Dengan demikian, perusahaan atau masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.